Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Berjumpa lagi di acara Waktu Teduh. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, puji, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang memberi kesempatan bagi kami untuk melangsungkan kehidupan kami. Dan Engkau memberi anugerah bagi kami, yaitu hari yang baru ini. Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini, dan tuntun kami dengan firman-Mu. Inilah kami jemaat-Mu yang rindu akan firman-Mu. Sapa kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan pagi diangkat dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, 1 tahun terakhir dunia menderita karena pandemi COVID-19. Banyak yang menderita, merana karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Banyak yang menderita karena kehilangan pekerjaan akibat di PHK. Banyak yang menderita karena terpapar virus COVID-19. Banyak juga keluarga yang menangis karena kehilangan saudara mereka yang menjadi korban daripada COVID-19. Banyak yang lelah mencari pekerjaan ke sana kemari, namun tidak dapat. Banyak yang mencoba dengan kerja keras untuk membangun ekonomi yang telah runtuh, ekonomi atau usaha keluarga yang porak-poranda akibat COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dalam menghadapi situasi sulit ini? Apakah kita putus asa? Atau kepada siapakah kita mengadu dalam penderitaan kita? Apakah kita masih percaya kepada Allah yang mampu menolong kita, melindungi kita, dan menyelamatkan dunia ini? Saudara-saudara, kalau kita tidak percaya kepada Allah mampu menolong dan melindungi kita, mampu menyelamatkan dunia, mampu mengangkat kita dari penderitaan kita adalah orang-orang yang putus asa, yang semakin jauh dari Tuhan, semakin berdosa terhadap Tuhan, dan kita akan semakin lelah, kita akan semakin merana. Demikianlah yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mereka melanggar perjanjian kepada Allah, Allah yang menuntun mereka, Allah yang memberkati mereka, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tapi mereka pergi mencari dan menyembah ilah-ilah lain. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tidak percaya dengan kekuatan Allah. Mereka mencari kekuatan kepada bangsa lain, sehingga Allah menghukum mereka. Mereka menjadi bangsa jajahan. Mereka terbuang, mereka menderita, mereka tidak bebas atas apa yang mereka miliki. Dan saudara-saudara,
Di tengah penderitaan itu mereka menjerit, menangis. Mereka begitu merana. Mereka minta tolong dan menyadari kesalahannya. Maka Allah berjanji akan memulihkan keadaan umatnya. Allah berjanji sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, kata Allah melalui Nabi Yeremia. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara-saudara, penderitaan daripada umat Tuhan adalah atas pengetahuan Allah, karena mereka melawan Allah. Pertobatan umat Allah membawa mereka merubah pendirian Allah. Mereka mau menyegarkan mereka. Mereka akan dipuaskan oleh Allah. Saudara-saudara, orang yang melakukan kebenaran, setia kepada Allah, maka Allah akan menyegarkan hidupnya yang penuh dengan kelelahan itu. Allah akan memberi kepuasan kepada orang-orang yang merana. Itu sebabnya saudara, dalam Matius 5 ayat 6, Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Orang yang datang kepada Tuhan akan dipuaskan. Hidup yang gersang, hidup yang lelah, hidup yang penuh dengan penderitaan akan diangkat oleh Allah dan diberi kepuasan, kelegaan bagi mereka. Seperti ketika kita haus, dehidrasi, kita minum air, maka dehidrasi kita akan dipulihkan, kesegaran kita akan datang. Demikianlah orang yang datang kepada Allah, maka ia akan mengalami kesegaran, hidupnya disegarkan kembali. Hidup yang gersang, hidup yang penuh dosa bisa membuat kita gersang, maka Allah berjanji akan menyegarkan hidup kita. Datanglah kepada Allah. Kalau kamu sekarang mengalami penderitaan, kesusahan, karena pandemi atau karena banyak hal, Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, akan membuat segar lagi hidup kita. Kita akan berangkat bekerja dengan segar, dan kita penuh dengan kepercayaan bahwa Allah ada di pihak kita. Allah mengasihi kita, Dia merangkul kita dalam kesulitan apapun. Dia akan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih, jangan ragu akan kuasa Allah. Jangan ragu atas pertolongan Tuhan Allah. Dengan demikian, hidup kita adalah hidup yang segar. Hidup kita akan dipuaskan. Bersama Tuhan kita akan segar. Bersama Tuhan kita akan dipuaskan. Di luar Tuhan kita semakin gersang. Di luar Tuhan kita semakin merana. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau datang kepadamu. Kami mohon ampuni dosa kami, agar hidup kami disegarkan. Ya Allah, banyak penderitaan yang kami alami, tapi kami mau bawa kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan selalu peduli kepada kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan mengangkat kami dari setiap pergumulan dan penderitaan kami. Jangan biarkan kami mencari kepuasan di luar daripadamu, karena di luar daripadamu hidup kami semakin gersang, hidup kami semakin merana. Hanya di dalam Engkaulah hidup kami segar, hidup kami dipuaskan. Ya Allah, ketika kami mau berangkat beraktivitas, biarlah tetap dalam pertolongan dan perlindungan-Mu. Pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang memuaskan kami dan memuaskan banyak orang, terutama memuaskan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.